491, Alasan Bai Longtian. Lihat, apakah Jiang Chen benar-benar akan bertarung dengan Bai Longtian? Kurasa tidak. Lagi pula, aturan sekte melarang bertarung di luar arena. Tapi, apa yang dilakukan Bai Longtian di sini? Aku tahu halamannya sendiri tidak dekat dengan tempat ini. Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini untuk menantang Jiang Chen? Murid-murid di sekitar yang melihat Jiang Chen dan Bai Longtian siap bertarung mulai berkumpul agak jauh dari pelataran Sun Long, sambil menatap pemandangan di depan mereka sambil mendiskusikan berbagai kemungkinan skenario. Tentu saja, sebagian besar murid tersebut merupakan murid yang masuk sekte tersebut pada saat yang sama dengan Sun Long, Bai Longtian dan yang lainnya, atau mereka adalah murid yang menjadi lawan mereka pada ujian keempat. Murid-murid luar lainnya yang tidak mengenali Jiang Chen atau Bai Longtian nyaris tak melirik pemandangan ini sebelum meneruskan apa yang sedang mereka lakukan. Pada saat yang sama, Sun Long juga penasaran bagaimana keduanya bisa berakhir dalam konflik, terutama di depan halaman rumahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long kemudian memegang tangan Liu Mei saat ia berjalan menuju pintu masuk halaman rumahnya. Hei, bukankah itu Sun Long? Jangan bilang dia juga akan ikut bertarung. Aku ingin tahu dia akan berpihak pada yang mana. Siapa wanita cantik di sebelahnya itu? Jangan bilang, itu Dewi Kematian, Liu Mei. Para murid yang melihat Sun Long dan Liu Mei berjalan menuju pintu masuk pelataran, segera mengenalinya karena banyaknya perhatian yang ia tarik pada ujian keempat, dan selanjutnya mereka juga mengenali Liu Mei, meskipun ia tidak mengenakan kerudung putihnya. Namun, Sun Long mengabaikan kerumunan yang bersemangat saat dia mengalihkan perhatiannya ke Jiang Chen dan Bai Longtian di depannya, sebelum dia berkata dengan serius. Masuklah. Sambil mengeluarkan token pengenal sekte, dia kemudian menonaktifkan formasi pelindung di sekitar halamannya, sebelum dia dan Liu Mei melangkah melewati pintu masuk halaman. Jiang Chen menatap Sun Long dengan serius sebelum mendengus sekali, dan setelah melirik Bai Longtian sekali lagi, dia pun memasuki halaman. Bai Longtian malah memperlihatkan ekspresi gembira di matanya saat menatap Sun Long, saat ia mengikuti Jiang Chen tanpa berpikir dua kali. Apa, ini halaman Sun Long? Lalu kenapa mereka berdua menunggu tepat di luar pintu masuknya? Tunggu, kudengar Jiang Chen menolak ajakan kakak senior Qian Tao untuk bergabung dengan faksinya dan malah menyatakan akan bergabung dengan faksi Sun Long. Benar, aku juga sudah dengar tentang ini tadi. Mungkin Bai Longtian sudah bergabung dengan faksi kakak senior Qian Tao, dan dia datang untuk melawan Jiang Chen dan memberinya pelajaran. Tetapi Jiang Chen sangat kuat. Saya rasa itu tidak mungkin. Sama sekali tidak menyadari diskusi di antara para murid di luar halaman Sun Long atau perhatian yang mereka tarik, Jiang Chen dan Bai Longtian menatap Sun Long sebelum mereka berbalik untuk saling memandang. Merasakan ketegangan di antara mereka yang masih belum hilang, Sun Long memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Tentu saja, yang juga mengejutkan Sun Long adalah bahwa dalam 1 minggu, baik Jiang Chen maupun Bai Longtian telah maju dalam kultivasi mereka. Jiang Chen telah mencapai pertengahan peringkat 4 dalam Nas Chen Sol, sedangkan Bai Longtian telah mencapai awal peringkat 4 Nas Chen Sol juga. Tentu saja, alasan mengapa mereka bisa maju begitu cepat adalah karena mereka berdua telah mencapai puncak peringkat 4 awal dan puncak peringkat 3 di Nas Chen Sol, dan tinggal selangkah lagi untuk menerobos, sementara wawasan yang mereka peroleh dari pertarungan mereka selama ujian keempat sebenarnya cukup bagi mereka untuk terus berkultivasi lebih jauh. Pada saat yang sama, Jiang Chen mengabaikan Bai Longtian, saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long sebelum dia menjawab. Sudah ku bilang aku akan datang mengunjungimu beberapa hari lagi, tapi ketika aku tiba di rumahmu, aku melihat seorang Buddha idiot berdiri di luar halaman. Aku langsung bertanya apa yang ingin dia lakukan, tapi begitu aku mendekat dan melihat wajahnya, aku langsung merasa sangat kesal dan hampir tak bisa menahan diri. Bai Longtian menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini, saat dia melihat Jiang Chen dan berkata dengan serius. Saudara senior Jiang, itu karena hatimu tidak murni. Berkultivasi dalam dao yang jahat hanya akan menimbulkan kekacauan dan kegilaan di hatimu. Ini bertentangan dengan dao Sang Buddha. Seketika, ekspresi kesadaran muncul di wajah Sun Long saat dia menatap Bai Longtian dan Jiang Chen dan mengerti apa masalahnya. Dao setan, milik Jiang Chen dan dao Buddha, milik Bai Longtian merupakan dua dao yang saling bertentangan sehingga wajar saja jika keduanya akhirnya bertarung satu sama lain. Ini adalah reaksi yang datang dari dao mereka sendiri.
Sekalipun Bai Longtian tidak menunjukkannya pada tingkat yang sama, jelaslah bahwa dia juga tidak suka berada di dekat Jiang Chen. Namun pada saat itu, Bai Longtian mengabaikan Jiang Chen dan dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long, sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. Saudara Sun Long, meskipun kita sama-sama berasal dari benua bintang malam, ini pertama kalinya kita benar-benar bertemu. Aku juga datang mengunjungimu beberapa hari yang lalu, tapi aku terpaksa menyerah karena kau sedang menyendiri. Saat mengucapkan kata-kata ini, Bai Longtian menangkupkan kedua tangannya ke arah Liu Mei, sebagai tanda terima kasih karena telah memberitahunya tentang hal ini terakhir kalinya dan berkata bahwa dia dapat mencoba lagi dalam 1 atau 2 minggu jika dia ingin bertemu Sun Long, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long sekali lagi. Sun Long menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya saat dia menatap Bai Longtian. Berbeda dengan Jiang Chen, pemuda di hadapannya tidak punya hubungan yang nyata dengannya dan dia juga tidak punya garis keturunan tingkat abadi, yang membuat Sun Long penasaran mengapa Bai Longtian mendekatinya atas kemauannya sendiri 2 kali. Merasakan tatapan Sun Long yang dalam dan tajam mendarat di tubuhnya yang tampak seperti bisa mengintip semua rahasianya, membuat Bai Longtian menggigil sejenak, tetapi tuan muda kulit putih itu masih menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Long sebelum dia berkata dengan serius. Saya yakin saudara Sun Long juga penasaran mengapa saya datang mengunjungi Anda 2 kali sekarang. Sun Long menganggukkan kepalanya, sementara Liu Mei dan Jiang Chen juga menatap pemuda berambut hitam dan bermata biru itu sambil menunggu jawabannya. Namun mata Bai Longtian terfokus pada Sun Long yang sepenuhnya mengabaikan Liu Mei dan Jiang Chen, sementara nadanya perlahan berubah serius saat dia melanjutkan. Itu karena nasibku berhubungan dengan nasib saudara Sun Long. 492, nasib Bai Longtian. Apa maksudmu? Liu Mei adalah orang pertama yang bertanya saat mendengar hal itu, sementara Jiang Chen menatap Bai Longtian dengan tatapan bermusuhan di saat yang sama. Tuan muda kulit putih itu memandang Liu Mei dan Jiang Chen sejenak, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long dan menjelaskan dengan ekspresi serius di wajahnya. Seperti yang telah didengar saudara Sun Long, ayahku adalah penguasa Kota Putih, dan juga merupakan ahli puncak alam Raja Dao yang setingkat dengan Raja Tua dinasti Sengtian, Seng Jun. Sun Long mengangguk tanpa mengubah ekspresinya. Memang, ia sudah mendengar bahwa penguasa Kota Putih, ayah Bai Longtian, adalah sosok berpengaruh di benua bintang malam, bahkan bisa disejajarkan dengan Raja Tua dinasti Sengtian. Ekspresi wajah Bai Longtian, saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Namun, apa yang tidak diketahui saudara Long adalah bahwa 30 tahun yang lalu, seorang teman ayah saya mengunjungi benua bintang malam kami dan datang ke Kota Putih kami untuk membahas sesuatu yang penting dengan ayah saya. Orang itu adalah seorang senior yang tengah berkultivasi dalam Dao Takdir, dan juga seseorang yang berkali-kali lipat lebih kuat dari ayahku, seorang ahli alam Kaisar Dao. Karena ayahku tahu bahwa sahabatnya ini adalah seorang yang sangat hebat, dan juga seorang senior yang disegani bahkan di wilayah tengah, ayahku memintanya untuk menjadikan aku murid pribadinya. Haha, tentu saja, saat itu saya baru berusia 12 tahun dan baru saja mulai berkultivasi, hanya mencapai puncak peringkat 1 dalam tahap kondensasi Qi. Namun, teman ayahku tampaknya tidak mempermasalahkan kultivasiku yang rendah, dan karena ia berteman baik dengan ayahku, ia memutuskan untuk menguji takdirku sebelum memberikan jawabannya. Tentu saja, ayahku tidak keberatan, dan malah sangat senang karena seorang ahli alam Kaisar Dao mau menguji takdirku secara pribadi. Namun, ketika senior itu menguji nasibku, dia tampak terkejut dan langsung menolak untuk menerimaku sebagai murid tanpa berpikir 2 kali, meskipun telah berteman dengan ayahku selama bertahun-tahun. Sebaliknya, dia menatapku beberapa saat dengan mata coklat tuanya yang tampaknya berubah menjadi lebih gelap pada saat itu, sebelum dia berkata, "Kurang dari nak, takdirmu bukan milikku. Jika aku menerimamu sebagai muridku, itu akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kau akan memiliki kesempatan untuk menemukan takdirmu yang sebenarnya 30 tahun dari sekarang, jika kau berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci. Seseorang yang takdirnya bahkan tak bisa kupahami akan muncul saat itu. Jika Anda mengikuti orang itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk melampaui batas Anda dan mencapai puncak tertinggi. Ingatlah, bahwa kultivasi adalah berjuang melawan surga dan berusaha keras untuk mencapai puncak dunia, menjadi abadi. Hanya dengan mencapai puncak, Anda akan memenuhi syarat untuk memegang nasib Anda di tangan Anda sendiri. Lebih besar dari..." Ketika senior itu selesai menguji nasibku,
dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahku sebelum dia meninggalkan benua bintang malam kami. Tentu saja, siapa yang dimaksud oleh senior itu sebagai orang itu, setelah melihat hasil bola takdir, tidak mungkin orang itu adalah saudara Sun Long. Semenjak hari itu, aku berpikir serius apakah aku harus mengikuti ujian sekte suci terlebih dahulu, atau haruskah aku tetap tinggal di benua bintang malam. Namun, sebenarnya aku ingin mengejar mimpiku. Aku ingin melihat seperti apa puncak dunia ini. Aku ingin melihat puncaknya dan memegang takdirku di tanganku sendiri. Aku ingin menjadi abadi. Emosi Bai Longtian mulai mengalir seiring dengan kata-katanya, menaruh hati dan jiwanya dalam setiap kalimat sementara matanya menatap serius ke arah Sun Long. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, dia melanjutkan. Jadi, saya akan memilih mengikuti saudara Long. Tentu saja, aku tahu tidak ada yang mutlak dalam hidup ini, dan aku tahu pilihanku hari ini mungkin juga salah, yang akan menyebabkan kematianku di masa depan. Tapi aku bersedia mengikuti kata hatiku dan mengambil risiko ini. Selama kau bersedia menerimaku, aku akan mengikutimu. Seluruh halaman menjadi sunyi, saat Liu Mei dan Jiang Chen menatap pemuda berambut hitam dan bermata biru di depan Sun Long dengan ekspresi berbeda di mata mereka. Pada saat yang sama, tatapan Sun Long berubah sangat dalam dan mendalam saat dia menatap pemuda di depannya. Meskipun tujuan mereka sangat berbeda, Jiang Chen ingin menyelamatkan ibunya dan membalas dendam, sedangkan Bai Longtian ingin mengejar mimpinya. Sun Long jelas menyadari bahwa tekad di mata dan kata-kata Bai Longtian tidak kalah sedikit pun dari Jiang Chen. Tentu saja, meskipun Sun Long tidak akan begitu saja menerima siapa saja yang ingin mengikutinya tanpa peduli alasan mereka, dia juga paham bahwa Bai Longtian sangat berbakat, dan bahkan di Sekte Suci dia bisa dianggap sebagai seorang jenius sejati. Oleh karena itu, menyuruh orang seperti itu mengikutinya bersama Jiang Chen dan masuk ke dalam faksinya juga bukanlah ide yang buruk. Pada saat yang sama, Bai Longtian sebenarnya telah meninggalkan kesan yang baik padanya, karena dia agak mirip dengan Jiang Chen dalam kenyataan bahwa dia tulus dan menjelaskan alasannya tanpa menahan diri. Melihat Sun Long tidak segera menanggapi, Bai Longtian melangkah maju dan menatap Jiang Chen yang berdiri di samping Sun Long sebelum dia melanjutkan. Saudara Long, sebenarnya aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya saat ujian sekte. Mata Jiang Chen sedikit melebar saat mendengar ini, tetapi seringai jahat muncul di wajahnya saat dia menyadari niat Bai Longtian. Dia ingin bertarung melawannya untuk membuktikan kekuatannya, tidak hanya kepada Sun Long, tetapi juga kepadanya. Jika Sun Long memutuskan untuk menerima Bai Longtian di faksinya, ini akan menjadi pertarungan untuk melihat siapa yang akan menjadi jenderal terkuat dan terkuat kedua. Namun, bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia mendengar kata-kata Bai Longtian, sebelum dia tersenyum dan berkata dengan santai, hampir seolah-olah dia sudah menduga akan mendengar ini dari Bai Longtian sejak lama. Aku tahu. Pada saat itu, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Chen yang jelas sedang mempersiapkan diri untuk bertarung dan menyegel kultivasinya ke peringkat awal 4 jiwa baru lahir untuk menyamai Bai Longtian, sebelum dia berkata dengan senyum yang sama di wajahnya. Jiang Chen, jangan remehkan dia atau kau bisa kalah. Tanpa garis keturunanmu, kau belum tentu bisa menang melawannya jika kalian berada di level kultivasi yang sama. 493, Kartu Truf Bai Longtian. Baik Bai Longtian maupun Jiang Chen menatap Sun Long dengan keterkejutan di mata mereka, masing-masing karena alasan yang berbeda. Sun Long mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri, seolah-olah ia telah mengetahui semua rahasia Bai Longtian. Di saat yang sama, tatapannya yang begitu dalam dan dalam membuat Bai Longtian berpikir bahwa ia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun Bai Longtian tidak sombong, ia yakin jika mereka berada di level kultivasi yang sama, bahkan Jiang Chen pun tidak akan sebanding dengannya tanpa garis keturunannya. Mungkin Sun Long bisa melawannya tanpa garis keturunannya karena ia mungkin memiliki banyak rahasia lain, tetapi mustahil bagi Jiang Chen. Alasan dibalik kepercayaan diri Bai Longtian adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun tentang dirinya selain ayahnya sendiri. Adapun Jiang Chen, dia sebenarnya tidak dapat mempercayai kata-kata Sun Long. Dia bukan hanya seorang jenius yang mewarisi garis keturunan, gagak iblis kegelapan, tetapi dia juga menguasai Dao iblis dan Dao kegelapan. Di saat yang sama, dia juga terlahir dengan fisik unik kegelapan abadi. Hampir mustahil menemukan orang aneh yang bisa menandinginya dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, dia juga mengerti bahwa Sun Long tidak akan mengatakan hal seperti itu dengan sembarangan.
Dia jelas mengatakan ini untuk membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya saat bertarung. Pada saat yang sama, Sun Long tersenyum santai saat dia menatap Bai Longtian yang baru saja menguatkan hatinya dan memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya dalam pertarungan ini, sebelum dia berkata dengan nada santai. Meskipun kamu bisa menyembunyikan ini dari orang lain, mustahil menyembunyikan fisikmu yang unik di depanku. Hahaha, kamu dan Jiang Chen ternyata lebih mirip dari yang kamu kira. Perkataan Sun Long seketika membuat tubuh Bai Longtian menggigil, sedangkan tatapan mata Jiang Chen yang tadinya menatap tenang ke arah pemuda di depannya seketika berubah serius di saat yang bersamaan, sebelum akhirnya dia menjilat bibirnya saking gembiranya. Pada saat yang sama, bahkan Liu Mei tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya saat dia menatap kedua pemuda di tengah halaman sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Sun Long. Bai Longtian ternyata juga memiliki fisik yang unik. Namun, yang paling terkejut dengan pengungkapan ini bukanlah Liu Mei atau Jiang Chen, melainkan Bai Longtian sendiri. Ia tidak mengerti bagaimana Sun Long bisa mengetahui hal ini, dan ia mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berambut pendek yang tenang itu dengan kaget. Bahkan ketika ia pernah bertarung dengan Seng Huang sebelumnya, Bai Longtian hanya menunjukkan dao budanya dan tidak menunjukkan fisik uniknya kepada siapapun. Selain ayahnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Namun Sun Long mengungkapkannya hanya dengan sekali pandang. Pada saat itu, Jiang Chen adalah orang pertama yang bertindak, dia menatap pemuda di depannya tanpa menahan diri lebih lama lagi. Kultivasinya yang tertekan pada tahap awal Nas Chen Sol tingkat 4 meledak keluar, sementara pada saat yang sama, selubung hitam yang tampak seperti terbentuk dari kegelapan murni muncul di sekujur tubuhnya, sebelum perlahan meluas keluar, menutupi area di sekelilingnya yang semakin luas. Kamu juga punya fisik yang unik. Jiang Chen menyeringai jahat saat dia menatap Bai Longtian yang tercengang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini, sebelum dia menjawab dengan santai. Apa kau pikir kau satu-satunya yang punya fisik unik? Ingat, di dunia ini, hanya sedikit orang yang boleh berdiri di depanku, dan kau bukan salah satunya. Meskipun Bai Longtian biasanya tidak terlalu mempermasalahkan jika ia diejek oleh seseorang, diejek saat hendak mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan serius adalah hal yang sama sekali berbeda. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Saat dia selesai berbicara, cahaya keemasan terang muncul di sekitar tubuh Bai Longtian, dan tubuhnya mulai membesar. Tinggi aslinya berubah, dan hanya dalam beberapa saat, tubuh Bai Longtian telah melampaui tinggi 10 meter 33 kaki tampak seperti patung Buddha emas raksasa. Melihat ke bawah pada Jiang Chen yang tertegun yang matanya terbakar dengan keinginan untuk bertarung, Bai Longtian kemudian berkata dengan suara serius. Inilah bentuk tubuhku yang unik, bentuk tubuh unik Buddha emas. Saat dia menyelesaikan perkataannya, Bai Longtian mengayunkan telapak tangan kanannya ke arah Jiang Chen, karena dialah yang melakukan gerakan pertama dalam pertarungan ini. Kegelapan di sekeliling Jiang Chen langsung bergejolak, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang tidak lebih kecil dari telapak tangan Bai Longtian, saat telapak tangan itu berhadapan langsung dengan telapak tangan emasnya. Ledakan. Seluruh halaman bergetar akibat dampak tabrakan antara serangan Jiang Chen dan Bai Longtian, sementara beberapa formasi pertahanan juga aktif pada saat yang sama, menekan efek samping serangan agar tidak menyebar ke ruangan dan dinding halaman. Pada saat yang sama, Liu Mei juga memanggil lebih dari 100 kerangka putih giok pada saat yang sama, dan menyuruh mereka bertarung bersama untuk memblokir efek samping pertarungan yang akan menimpa dirinya dan Sun Long. Haha, ayo kita lanjutkan. Jangan bilang cuma itu yang kamu punya. Suara mengejek Bai Longtian bergema di balik telapak tangan hitam besar itu dan terus terdengar, saat dia menatap sosok raksasa Bai Longtian di depannya sebelum dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Telapak tangannya yang hitam besar mengepal, berubah menjadi pukulan, saat ia bergerak di udara dan terbang menuju kepala Bai Longtian tanpa ampun. Karena Bai Longtian juga memiliki fisik yang unik, Jiang Chen telah memutuskan untuk benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Selain saat dia menggunakan garis keturunan gagak iblis kegelapan, ini benar-benar kondisi terkuatnya. 494, Jiang Chen vs Bai Longtian. Kedua telapak tangan Bai Longtian segera menutupi wajahnya membentuk dinding yang menangkis pukulan Jiang Chen, sebelum tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya putih terang saat wujud Buddha emas raksasanya segera lenyap di tempat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat ia berputar di sekitar Jiang Chen. Inilah dao cahaya milik Bai Longtian. Dengan menggunakan dao cahayanya, bahkan dengan tubuh Buddha emas raksasa yang dimilikinya,
kecepatan Bai Longtian kini tak terhitung kali lebih cepat daripada kebanyakan kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 4 awal. Pada saat yang sama, karena kultivasi penyempurnaan tubuhnya dan Jiang Chen jelas telah mencapai tahap kelima awal, Bai Longtian tidak lagi menahan diri dalam pertarungan ini, saat dia melancarkan serangkaian serangan ke arah pemuda di depannya. Namun, Jiang Chen hanya menyeringai ketika dia melihat adegan ini, dan tepat sebelum serangan Bai Longtian bisa mendarat di tubuhnya, sepasang sayap hitam pekat yang terbakar dengan api merah tua terbentuk di punggungnya saat dia berkata dengan tenang. Sayap Iblis. Dengan menggunakan tahap pertama dari keterampilan bela diri tingkat rendah Sein yang diperolehnya dari penghalang pengetahuan, kecepatan Jiang Chen meningkat berkali-kali lipat, bahkan menjadi sedikit lebih cepat dari Bai Longtian yang ditambah dengan dao cahayanya. Terbang dengan kecepatan yang hampir mustahil ditandingi oleh sebagian besar ahli tahap Nas Chen Sol peringkat 4 awal, Jiang Chen hendak terbang keluar dari jangkauan serangan Bai Longtian, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan terang meletus dari tubuh Bai Longtian yang membentuk penghalang kecil yang menghentikan Jiang Chen di jalurnya. Tentu saja, Jiang Chen hanya membutuhkan satu momen saja untuk menghancurkan penghalang emas yang diciptakan oleh Dao Buddha milik Bai Longtian, namun momen itu sudah cukup bagi serangan Bai Longtian untuk tiba di hadapannya. Mengetahui bahwa ia tidak memiliki cara untuk menghindari serangan Bai Longtian, kegelapan di sekitar tubuh Jiang Chen melonjak, menciptakan telapak tangan hitam besar lainnya yang bertabrakan langsung dengan telapak tangan emas Bai Longtian. Akan tetapi, bagaimana mungkin telapak tangan Jiang Chen yang dibentuknya dalam sekejap benar-benar dapat melawan serangan Bai Longtian yang semakin diperkuat oleh Dao Cahaya dan Dao Budanya dengan begitu mudah. Telapak tangan hitam besar itu langsung hancur, sementara telapak tangan emas raksasa Bai Longtian terus maju, mendarat di dada Jiang Chen dan langsung menembus pertahanannya, lalu melemparkannya kembali ke tanah bagaikan meteor. Tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat, Jiang Chen meludahkan darah saat tubuhnya menciptakan kawah di tengah halaman Sun Long. Sun Long dan Liu Mei sama-sama menatap pertarungan antara dua orang jenius di hadapan mereka, saat sosok Jiang Chen yang babak belur perlahan berdiri dari tanah beberapa saat kemudian, sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Menatap tatapan serius pada sosok raksasa Buddha emas di depannya, raut wajah Jiang Chen berangsur-angsur berubah serius juga, saat dia akhirnya bergumam dengan suara serius. Lupakan saja, aku tidak akan kalah darimu. Kerajaan Kegelapan. Kegelapan di sekeliling tubuhnya kemudian mulai bergejolak, meluas lebih jauh lagi, bagaikan tabir kegelapan yang sepenuhnya menenggelamkan area di sekelilingnya. Pada saat itu, firasat buruk muncul di hati Bai Longtian saat dia merasakan kegelapan di sekeliling Jiang Chen tumbuh cepat ke arahnya, hampir seperti mencoba menenggelamkannya. Tanpa ragu sedikit pun, tubuh Bai Longtian menyala saat ia mengedarkan dao cahayanya, namun ia menyadari bahwa ia hanya mampu memperlambat laju tabir kegelapan dan tidak dapat menghentikannya sepenuhnya, apalagi menghancurkannya. Sambil menundukkan pandangannya, Bai Longtian tiba-tiba menyadari bahwa sebuah bola kegelapan kecil yang sebelumnya tidak dia sadari, ternyata tersangkut di telapak tangan kanannya. Ekspresi kesadaran langsung muncul di wajahnya saat dia memahami, bahwa bola hitam kegelapan ini berasal dari tubuh Jiang Chen, karena serangan terakhirnya telah melemparkannya ke tanah. Namun, saat Bai Longtian hendak mencoba mengeluarkan bola hitam itu dari tangannya, bola hitam itu tiba-tiba meledak dan pandangannya langsung menjadi gelap. Hanya dalam beberapa saat, tabir kegelapan di sekitar Jiang Chen pun meluas, menutupi sebagian besar halaman dan sepenuhnya menjebak sosok emas raksasa Bai Longtian di dalamnya. Saat kegelapan mulai menyebar lebih jauh, bahkan Sun Long dan Liu Mei tidak mampu lagi melihat pemandangan di dalamnya. Inilah kekuatan sesungguhnya di balik fisik unik kegelapan abadi milik Jiang Chen, Kerajaan Kegelapan. Pada saat itu, Liu Mei menoleh ke samping untuk melihat Sun Long yang sedang menatap serius kerudung hitam di depannya yang telah menutupi setengah halaman, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, menurutmu siapa di antara mereka yang akan menang? Meski Liu Mei tak dapat lagi melihat pertarungan di hadapannya, dia tetap paling percaya pada penilaian Sun Long dan dia juga penasaran siapa di antara keduanya yang menurutnya lebih kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei dengan serius sebelum dia menjawab. Jiang Chen memang lebih cepat berkat sayap iblisnya, tetapi kekuatan sejatinya lebih terletak pada kontrol dan serangan. Meskipun saya tidak terlalu paham tentang fisik unik kegelapan abadinya, jelas tidak mudah untuk menghindarinya. Adapun Bai Longtian, serangan, pertahanan, dan kecepatannya semuanya luar biasa, sementara fisik unik Golden Budanya semakin meningkatkan atribut tersebut. Jika mereka berdua harus bertukar pukulan berkekuatan penuh dalam situasi ini,
mereka mungkin akan setara satu sama lain dalam hal serangan, tetapi pertahanan Bai Longtian pasti akan lebih kuat. Tentu saja, itu hanya dalam situasi di mana Jiang Chen tidak menggunakan kekuatan garis keturunan gagak iblis kegelapan, jika tidak, Bai Longtian akan kesulitan melawannya. Sambil menganggukkan kepalanya, Liu Mei menatap dengan serius ke arah tirai hitam yang kini telah menutupi lebih dari separuh halaman. 495, hasil pertarungan. Mengetahui bahwa ia terjebak dalam tempat yang benar-benar gelap, di mana ia tidak dapat melihat apapun, Bai Longtian tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Sebaliknya, ia menutup mata sambil menyebarkan indera jiwanya, mencoba mencari lokasi Jiang Chen. Akan tetapi, ekspresinya langsung berubah beberapa saat kemudian, saat ia menyadari bahwa kegelapan di sekelilingnya telah sepenuhnya menekan rasa jiwanya, tidak membiarkannya menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hati Bai Longtian saat dia segera berbalik dan mengulurkan telapak tangannya ke depan. Udara bersiul karena kekuatan telapak tangannya saat tangannya bertabrakan dengan telapak tangan hitam besar yang terbentuk dari dao kegelapan Jiang Chen. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dan Jiang Chen maupun Bai Longtian terpaksa mundur beberapa langkah akibat benturan tersebut. Akan tetapi, meskipun ia berhasil menangkis serangan Jiang Chen, sorot mata Bai Longtian berubah lebih serius daripada sebelumnya saat ia melihat sekelilingnya dalam sosok Buddha emas raksasanya. Di dalam kerajaan kegelapannya yang dibentuk oleh fisik unik kegelapan abadi, dao kegelapan Jiang Chen juga diperkuat, membuat serangannya semakin kuat. Namun, hal yang paling berbahaya bagi Bai Longtian adalah ia tidak bisa melihat dari mana serangan berikutnya akan datang dan ia hanya bisa mengandalkan instingnya. Akhirnya, keheningan itu pecah beberapa saat kemudian, saat telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh dao kegelapan Jiang Chen muncul di dalam kerajaan kegelapannya, saat mereka membombardir sosok emas raksasa Bai Longtian tanpa henti. Namun, meskipun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, Bai Longtian tetap tidak menyangka akan kalah. Meskipun serangan Jiang Chen jauh lebih kuat di dalam kerajaan kegelapannya, Bai Longtian tahu bahwa fisik unik Buddha emasnya pasti cukup kuat untuk menghadapinya secara langsung. Pada saat itu, tak seorang pun dari mereka berdua menahan kemampuan mereka lebih lama lagi, karena serangan Jiang Chen diresapi dengan dao iblis dan dao kegelapannya, yang membuat siapapun, kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 4 awal yang berdiri di depannya, gemetar ketakutan jika mereka bisa merasakan auranya. Sementara itu, Bai Longtian mengedarkan dao budanya hingga batas maksimal, menciptakan bola emas kecil di sekeliling tubuhnya yang semakin meningkatkan pertahanannya. Tidak peduli berapa banyak telapak tangan hitam yang mendarat di tubuhnya, meskipun ia terpaksa mundur beberapa langkah, Bai Longtian tidak akan terluka parah. Akhirnya, 1 jam kemudian, Sun Long melihat tabir hitam yang menutupi lebih dari separuh halamannya perlahan menghilang. Saat dua sosok muncul di dalamnya, keduanya saling berhadapan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sun Long menyadari bahwa, sayap iblis milik Jiang Chen sudah hampir menghilang karena ki-nya sudah terkuras habis. Bahkan energi dari hasil kultivasi tubuhnya pun tidak mampu lagi menopang kerajaan kegelapannya. Adapun Bai Longtian, sosok Buddha emasnya telah menghilang dan tubuhnya telah kembali ke wujud aslinya. Jelas bahwa ia dan Jiang Chen telah mencapai batas mereka, namun keduanya tidak mau berhenti. Setelah beberapa saat ketegangan yang terasa seperti selamanya, Bai Longtian adalah orang pertama yang berbicara, saat dia melihat Jiang Chen di seberangnya dan berkata dengan serius. Kakak Jiang ternyata lebih kuat dari yang kukira. Kupikir tanpa kekuatan garis keturunanmu, aku akan menang dengan mudah, tapi ternyata aku salah. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Chen memiliki ekspresi yang tidak menyerah di wajahnya saat dia melihat pemuda di depannya, hampir seolah-olah dia tidak mau menerima hasil ini sebelum dia menjawab. Kali ini seri, tetapi ini bukan akhir. Mengangguk, Bai Longtian juga tidak mau menerima bahwa hasil pertarungan mereka tidak jelas pemenangnya. Meskipun kali ini seri karena keduanya telah menghabiskan ki dan energi di dalam tubuh mereka dari kultivasi pemurnian ki, membuat Jiang Chen tidak dapat lagi mempertahankan kerajaan kegelapannya, dan bahkan Bai Longtian tidak dapat mempertahankan wujud Buddha emas raksasanya, mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini di masa depan. Pada saat itu, semua orang melihat Bai Longtian mengalihkan pandangannya menatap Sun Long dengan tatapan penuh harap, seolah-olah dia menunggu untuk akhirnya mendengar jawabannya. Setelah hening sejenak, Sun Long menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang utama, memberi isyarat agar Jiang Chen dan Bai Longtian mengikutinya dari belakang. Begitu dia duduk di atas bantal putih di depan tempat tidurnya,
bersama Liu Mei yang duduk di sebelahnya, Sun Long memandang ke arah dua pemuda yang duduk di depannya dan hendak berbicara. Saat itu, tiba-tiba, penghalang di sekeliling halaman menyala, dan muncullah gambaran seorang wanita muda yang sangat cantik dengan rambut pirang dan mata zamrud yang cemerlang di benaknya. Menyadari bahwa Xie Xingyi juga telah tiba pada saat ini, Sun Long kemudian menonaktifkan pembatasan di sekitar halamannya, membiarkannya masuk ke dalam juga. Begitu Xie Xingyi melangkah masuk ke dalam ruangan, perhatian semua orang langsung terpusat padanya, karena mereka menyadari bahwa dia juga telah mengalami terobosan dalam beberapa hari terakhir ini, memasuki peringkat awal 4 tahap Nas Chen Sol. Pada saat yang sama, Xie Xingyi juga tercengang saat melihat Bai Longtian muncul di kamar Sun Long karena dia sudah tahu dari Liu Mei bahwa mereka berdua tidak akrab, menyebabkan Liu Mei menjelaskan situasi yang terjadi sebelum Xie Xingyi tiba. Mendengar bahwa Bai Longtian juga memiliki fisik yang unik dan sebenarnya sama kuatnya dengan Jiang Chen membuat wanita muda yang cantik itu membuka mulutnya karena terkejut saat dia menatapnya selama beberapa detik lebih lama. Lagi pula, Xie Xingyi juga berasal dari benua bintang malam seperti Bai Longtian, dan dia jelas tahu bahwa jenius terbesar benua bintang malam dikabarkan adalah Seng Huang, bukan dirinya. Memang ada rumor bahwa Bai Longtian mungkin setingkat dengan Seng Huang, tetapi karena mereka berdua tidak pernah bertarung secara terbuka, semua orang menganggap pangeran dari dinasti Seng Tian sebagai jenius terkuat di seluruh benua. Akan tetapi, dengan bentuk tubuhnya yang unik, tidak diragukan lagi bahwa Bai Longtian akan dipuji sebagai jenius terkuat di benua ini jika dia benar-benar mengungkapkannya. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa monster seperti Sun Long tidak termasuk dalam diskusi ini. Xie Xingyi masih teringat pertarungan Sun Long dengan Jiang Chen beberapa hari lalu dan bagaimana dia mengungkapkan Dao of Time miliknya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat dia mengingat kembali adegan itu. Pada saat yang sama, sambil duduk di atas bantal putihnya, pandangan mata Sun Long menyapu Xie Xingyi, Jiang Chen dan Bai Longtian, dengan tatapan yang dalam di matanya, sebelum dia mengeluarkan tanda pengenal sekte dan meletakkannya di lantai di depannya. Melihat tatapan semua orang terfokus padanya, Sun Long menarik napas dalam-dalam, sebelum suaranya bergema di seluruh ruangan. Jika kalian benar-benar ingin mengikutiku, kemungkinan besar kalian tidak akan hidup damai di sekte ini di masa depan. Melakukan hal itu berarti kalian harus melawan faksi-faksi teratas sekte ini serta para jenius terkuatnya, dan banyak dari mereka kemungkinan besar sudah menjadi Raja Dao. Jika ada di antara kalian yang ingin mundur, inilah kesempatan kalian. 496 mendekati. Jiang Chen adalah orang pertama yang bereaksi saat mendengar kata-kata Sun Long. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan token pengenal sekte miliknya dan meletakkannya di atas token milik Sun Long. Tindakannya sendiri tampaknya menjadi jawabannya. Karena dia sudah memutuskan untuk mengikuti Sun Long, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya apapun yang terjadi. Selain itu, selain Sun Long, dia tidak tahu siapa lagi yang mungkin bisa membantunya melawan para dewa dari keluarga Yu di dunia kegelapan abadi di masa depan. Mungkin bahkan Sun Long tidak akan mampu menolongnya, tetapi Jiang Chen telah membuat pilihannya. Tak lama setelah Jiang Chen mengulurkan tangannya, Xie Xingyi dan Bai Longtian mengeluarkan token pengenal sekte mereka dan meletakkannya di atas tangan Sun Long juga. Lebih lambat sedetik dari Jiang Chen tidak berarti bahwa Xie Xingyi atau Bai Longtian tidak yakin atau bahwa mereka kurang bertekad untuk bergabung dengan Sun Long dibandingkan Jiang Chen. Sebaliknya, ini hanya memperlihatkan persiapan mental Jiang Chen, karena dia bahkan tidak perlu memikirkan apa yang baru saja dikatakan Sun Long sebelum memberikan tanggapannya. Tidak adanya keraguan dalam tindakan Xie Xingyi dan Bai Longtian juga menunjukkan bahwa mereka telah mengambil keputusan dalam hati mereka juga. Sun Long tersenyum saat melihat pemandangan ini, dia menganggukkan kepalanya dan menyentuh tanda pengenal sekte di depannya, memasukkan kinya ke dalamnya. Cahaya putih terang segera menyelimuti tanda pengenal sekte milik Jiang Chen, Bai Longtian, dan Xie Xingyi, sebelum kata-kata faksi Sun Long segera muncul di permukaannya. Akan tetapi, kata-kata itu hanya muncul di permukaan token sesaat saja dan menghilang beberapa saat kemudian. Wajah Liu Mei berseri-seri dengan senyum cemerlang yang mirip dengan musim semi yang datang ke dalam ruangan saat dia melihat pemandangan di depannya, sementara pada saat yang sama, Sun Long melambaikan tangannya, mengambil tong kayu besar dan 5 cangkir anggur kecil dari kebun herbalnya di batu waktu. Setelah memiringkan tong sedikit dan mengisi kelima cangkir dengan anggur merah cerah, aroma memabukkan langsung memenuhi ruangan dan segera menyebar ke seluruh halaman.
Ekspresi semangat muncul di wajah Jiang Chen dan Xie Xingyi saat mereka melihat anggur merah cerah di cangkir mereka, sementara Liu Mei pun menjilat bibirnya karena penasaran. Adapun Bai Longtian, raut wajahnya awalnya tampak acuh tak acuh saat melihat Sun Long mengeluarkan satu tong anggur, tetapi begitu dia mencium aroma memabukkan yang menyerang indranya, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi ketidakpercayaan. Menempatkan cangkir anggur di depannya, Sun Long kemudian menyerahkan cangkir kepada Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen dan Bai Longtian sementara dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri, sebelum dia berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun kita telah membentuk sebuah faksi, faksi tersebut belum memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang faksi. Agar sebuah faksi dapat bergabung dalam perang faksi dan peringkat faksi, serta dapat melawan faksi lain, faksi tersebut harus menyelesaikan 5 misi faksi peringkat D dan 1 misi faksi peringkat C terlebih dahulu. Namun, lupakan misi faksi peringkat C. Bahkan misi faksi peringkat D pun akan sangat menantang bagi kita saat ini. Bahkan Jiang Chen baru berada di tengah-tengah peringkat 4 Nas Chen Sol, sementara Nona Xingyi dan Bai Longtian juga baru saja naik ke peringkat 4 awal. Jadi, dalam 10 hari dari sekarang, masing-masing dari kita akan pergi dan menyelesaikan 2 misi pribadi tingkat D tanpa bantuan apapun, agar kita bisa memahami misi sekte dan tingkat kesulitannya sekaligus melatih diri kita sendiri. Meskipun tak seorang pun di antara kita yang kekurangan pengalaman bertempur, bertarung melawan penjahat Nas Chen Sol tingkat menengah masih merupakan bentuk pelatihan terbaik untuk mengasah diri dan maju secepat mungkin. Sambil mengatakan ini, Sun Long mengalihkan pandangannya ke Liu Mei di sebelahnya, karena hal ini semakin terasa nyata baginya. Melawan dan membunuh para kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah serta menyerap ki mereka adalah cara terbaik baginya untuk meningkatkan kultivasinya sekaligus memahami dao kematian lebih lanjut. Adapun mengapa Sun Long memutuskan untuk menunggu 10 hari alih-alih langsung pergi, itu terutama karena Jiang Chen, Xie Xingyi, dan Bai Longtian semuanya telah mengalami terobosan dalam kultivasi mereka, jadi mereka membutuhkan setidaknya seminggu untuk memantapkan level kultivasi mereka. Pada saat yang sama, Sun Long tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri di dalam kamarnya dan berkultivasi siang dan malam, dan ia harus keluar dan menekan dirinya sendiri agar kekuatan spiritualnya mampu mengimbangi laju kultivasinya. Sekadar duduk bersila dan bermeditasi tidak akan berhasil. Hanya dengan menekan dirinya sendiri dan menempatkan pikiran dan jiwanya pada situasi ekstrim, kekuatan spiritual Sun Long dapat menyamai kecepatan kultivasinya. Tentu saja, Sun Long juga tahu bahwa 3 hari dari hari ini, upacara guru dan murid Liu Mei juga akan berlangsung di pelataran dalam, jadi dia tidak bisa pergi dan berlatih sendiri sebelum itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Xie Xingyi menatap Sun Long dan cemberut ringan saat dia berkata, "Saudara Long, panggil saja saya Xingyi." Juga, Saudara Long, sejujurnya, seorang tetua datang menemui saya hari ini dan bertanya apakah saya ingin menerimanya sebagai guru saya. Saya, sebenarnya setuju. Mengangguk, Sun Long tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan merasa wajar saja jika Xie Xingyi didekati oleh seorang tetua untuk menjadikannya murid. Dengan takdir luar biasa yang ia tunjukkan selama ujian bola takdir, serta fakta bahwa ia memiliki fisik unik yang sangat langka, setidaknya 1 atau 2 tetua akan tertarik untuk menjadikannya murid pribadi. Pada saat itu, Jiang Chen juga berbicara beberapa saat kemudian saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata dengan nada serius, menarik perhatian semua orang di dalam ruangan. Saya juga didekati oleh seorang tetua hari ini yang bertanya apakah saya ingin mengangkatnya sebagai guru saya. 497. Perkataan Jiang Chen tidak menimbulkan keributan karena Sun Long dan yang lainnya menatapnya dengan apatis. Bahkan jika dia dan Sun Long tidak dipaksa bertarung melawan lawan yang lebih kuat selama ujian keempat setelah menarik perhatian tetua Chaoling yang ingin mencari tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan, dan bahkan jika Jiang Chen tidak memiliki nasib yang luar biasa setelah menguji dirinya sendiri pada bola takdir, hanya dari fakta bahwa dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas abadi sudah cukup bagi banyak tetua untuk tertarik padanya. Karena itu, Sun Long nyaris tak menatap Jiang Chen setelah mendengar ini, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke arah Bai Longtian. Anehnya, Bai Longtian juga menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan setelah menggaruk kepalanya dengan cara yang sedikit canggung, dia berkata, "Aku juga, sebenarnya, aku tidak berharap seorang tetua mau menerimaku sebagai muridnya, karena satu-satunya hal yang kuungkapkan selama ujian keempat adalah Dao Budaku. Namun, Tetua He Kun menemukanku hampir seketika setelah kami memasuki Sekte Suci seminggu yang lalu,
dan mengatakan bahwa aku memiliki potensi untuk menjadi pendekar pedang yang kuat meskipun aku belum memahami Dao pedang, dan bahwa beliau ingin menerimaku sebagai muridnya. Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, sementara dalam hati dia merasa bahwa Bai Longtian benar-benar beruntung. Dari keempat orang di sekelilingnya, Sun Long tahu bahwa Bai Longtian memiliki peluang paling rendah untuk dimiliki seorang tetua untuk diangkat menjadi murid pribadinya karena ia belum memperlihatkan fisik unik Buddha emasnya selama ujian sekte tersebut. Jadi, jika ada tetua yang menyukainya dan memilihnya sebagai murid meski dia belum menunjukkan kemampuan maksimalnya, itu benar-benar suatu bentuk keberuntungan. Pada saat yang sama, Xie Xingyi memiliki ekspresi penasaran di wajahnya karena dia tampaknya telah menyadari sesuatu, dan menatap Bai Longtian dia kemudian bertanya tanpa ragu-ragu. Karena kamu punya fisik unik yang kuat, kenapa kamu tidak menunjukkannya di ujian keempat? Bukankah tujuan masuk sekte suci adalah menjadi lebih kuat sekaligus mendapatkan seorang master? Bai Longtian menggelengkan kepalanya, sementara tatapan matanya serius saat dia menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun membuat seorang tetua tertarik padaku akan lebih mudah dengan cara itu, kekuatanku tidak digunakan sebagai pamer untuk menarik perhatian. Aku hanya akan menggunakan fisik Buddha emasku ketika aku tidak punya pilihan lain, kalau tidak, aku merasa aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi jika aku melakukannya untuk menarik seorang guru dengan cara itu. Sun Long dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka ketika mendengar ini, sementara tatapan apatis di mata Jiang Chen ketika dia melihat Bai Longtian sedikit berkurang karena dia tampaknya setuju dengan apa yang dia katakan. Memang, sebagai kultivator, sekalipun harus menerima seorang master, tak seorang pun di antara mereka akan bertarung habis-habisan jika tidak harus, dan pasti akan menyimpan sejumlah kartu truf mereka untuk masa depan. Ini juga salah satu alasan mengapa Jiang Chen menyembunyikan fisik unik kegelapan abadinya dan tidak menunjukkannya selama pertarungan. Tentu saja, tidak seperti Bai Longtian, Jiang Chen telah menunjukkan kartu truf terkuatnya, yaitu garis keturunan kelas abadi. Setelah berbincang-bincang beberapa saat lagi, Jiang Chen adalah orang pertama yang berdiri dari bantalnya sambil menatap Sun Long dan berkata bahwa ia akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk menstabilkan kultivasinya, serta pergi dan memilih 2 misi pribadi tingkat D dari Aula Penugasan, dan bahwa ia akan datang dan menemui Sun Long lagi dalam 10 hari, sebelum mereka meninggalkan sekte untuk menyelesaikan misi mereka. Kenyataannya adalah bahwa Jiang Chen hanya selangkah lagi dari menerobos ke puncak peringkat 4 jiwa baru lahir, dan jika ia mau, ia sebenarnya dapat melangkah ke level itu dalam beberapa hari ke depan, tetapi menstabilkan kultivasinya setelah terobosan sangatlah penting bagi setiap kultivator. Gagal menstabilkan kultivasi Anda dengan benar dapat berarti Anda tidak akan mampu melakukan terobosan lebih jauh di masa mendatang. Sama saja seperti mencoba membangun gedung raksasa yang mencapai awan. Jika fondasinya tidak cukup kuat, suatu saat nanti ia tidak akan mampu menahan beban lebih berat lagi dan akhirnya akan runtuh. Bahkan Sun Long harus menstabilkan kultivasinya sendiri dalam arti tertentu, karena ia harus selalu memurnikan bola kinya, membawa bola ki yang lama ke tingkat yang sama dengan bola ki yang baru, sambil membuat setiap bola ki berikutnya semakin murni dengan setiap terobosan. Bai Longtian segera menyusul beberapa saat kemudian, jelas tidak ingin tertinggal di belakang Jiang Chen lagi. Lagi pula, kultivasi Jiang Chen memang sudah sedikit lebih tinggi darinya. Melihat bahwa hanya dirinya yang tersisa di ruangan itu bersama Liu Mei dan Sun Long, jantung Xie Xingyi berdebar kencang saat tatapannya tertuju pada pemuda yang duduk dengan tenang di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mata Xie Xingyi yang dipenuhi rasa ingin tahu menatap Sun Long sebelum ia bertanya dengan suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Saudara Long, karena Anda seorang alkemis, apakah Anda pernah mendengar tentang api tanah? Api bumi. Mata Liu Mei dipenuhi kebingungan saat dia mendengar istilah asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tetapi begitu dia menoleh untuk melihat Sun Long, dia melihat bahwa sorot matanya telah berubah, hampir seolah-olah Xie Xingyi telah menyebutkan harta karun yang sangat langka. Memang, Sun Long menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia melihat wanita muda di depannya dan bertanya dengan nada yang tidak menyembunyikan rasa ingin tahunya. Xingyi, kamu pernah mendengar tentang keberadaan api bumi? 498, api bumi. Xie Xingyi menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan Sun Long, sebelum dia menggelengkannya beberapa saat kemudian saat dia menjawab dengan tergesa-gesa. Aku hanya mendengar tentang keberadaan mereka dari guru dan tidak tahu banyak tentang mereka. Guru sebenarnya adalah tetua yang bertanggung jawab atas aula pemurnian di dalam sekte.
Beliau mengatakan bahwa beliau bertanggung jawab atas dua api tanah yang dimiliki sekte tersebut. Ketika aku bertanya kepada guru apa itu api tanah, beliau hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi para alkemis dan master formasi, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ekspresi terkejut terpancar dalam mata Sun Long ketika dia mendengar Xie Xingyi mengatakan bahwa sekte suci benar-benar memiliki dua api bumi. Beberapa saat kemudian, setelah menenangkan pergolakan di hatinya, Sun Long menatap Liu Mei dan Xie Xingyi di depannya sebelum dia menjelaskan. Api bumi bukanlah api biasa, melainkan api yang lahir dari esensi dunia ini. Api ini istimewa, sangat langka, dan kuat yang harus ditemukan oleh para alkemis dan ahli formasi jika mereka ingin menjadi lebih kuat. Agar seorang alkemis memiliki peluang untuk menciptakan pil peringkat 6 kelas atas, ia perlu memurnikan pil tersebut menggunakan kekuatan api tanah. Hanya dengan cara ini, pengotor dari ramuan obat dapat dihilangkan sepenuhnya, meninggalkan saripati obat yang paling murni, dan memungkinkan pil tersebut menjadi pil peringkat 6 kelas atas. Jika tidak, tanpa menggunakan api tanah, peluang untuk menghasilkan pil peringkat 6 kelas atas praktis nol. Bahkan pil peringkat 6 kelas atas pun akan sulit dimurnikan tanpa bantuan api tanah. Sedangkan untuk pil peringkat 7, bahkan lebih sulit lagi. Tanpa api tanah, seorang alkemis biasanya tidak akan mampu memurnikan apapun di atas pil peringkat 7 tingkat menengah, kecuali kultivasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Dao. Inilah sebabnya mengapa api tanah dianggap sebagai harta karun bagi setiap alkemis tingkat tinggi. Tentu saja, ini tidak berarti pil peringkat 7 kelas menengah tidak berguna, tetapi perbedaan antara pil peringkat 7 kelas menengah dan pil kelas atas atau bahkan kelas atas tidak ada bandingannya. Saat dia selesai menjelaskan penggunaan api tanah, Sun Long melihat ekspresi kesadaran muncul di wajah Liu Mei dan Xie Xingyi saat mereka tampaknya tiba-tiba menyadari nilai api tanah. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dibutuhkan oleh alkemis tingkat tinggi sekalipun, maka nilai api tanah tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, sekte suci yang memiliki dua api tanah dan menyegelnya di aula pemurnian adalah sesuatu yang melampaui harapan mereka. Tentu saja, menggunakan api tanah untuk memurnikan pil bukan berarti seorang alkemis pasti bisa memurnikan pil bermutu tinggi atau pil peringkat 6. Hal ini hanya berarti peluang mereka untuk memurnikan pil akan lebih tinggi. Melihat bahwa Liu Mei dan Xie Xingyi sama-sama menyadari pentingnya api bumi, Sun Long menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita muda berambut pirang cantik di depannya dan bertanya. Xingyi, apakah aula pemurnian terletak di pelataran dalam? Sun Long sudah tahu bahwa sekte suci terbagi antara pelataran luar dan pelataran dalam. Meskipun ia tidak tahu detailnya, ia tahu bahwa sangat sedikit murid pelataran luar yang diizinkan masuk ke pelataran dalam. Pada saat yang sama, mengingat dia dan Liu Mei telah berjalan melalui sebagian besar pelataran luar, tetapi dia belum melihat aula pemurnian di pelataran luar, kemungkinan besar aula itu terletak di pelataran dalam. Tentu saja, karena tak seorang pun di bawah level Raja Dao akan perlu menggunakan api tanah, masuk akal jika sebagian besar pengikut pelataran luar tidak menyadari keberadaan aula pemurnian di dalam sekte tersebut sampai mereka memasuki pelataran dalam. Memang, Xie Xingyi mengangguk ketika mendengar pertanyaan Sun Long, sebelum dia menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Saudara Long benar, guru berkata bahwa aula pemurnian terletak di pelataran dalam. Namun, menurut guru, hanya 1000 murid pelataran luar teratas dalam daftar kehormatan bela diri, anggota 100 faksi teratas sekte luar, atau murid pribadi seorang tetua pelataran dalam yang diizinkan memasuki pelataran dalam. Murid-murid luar lainnya tidak diizinkan masuk. Namun, jika Saudara Long ingin memasuki pelataran dalam dan mengunjungi aula pemurnian, saya akan meminta guru saya untuk mengizinkannya. Tidak perlu. Aku hanya penasaran setelah mendengar bahwa sekte itu sebenarnya memiliki dua api tanah. Biasanya, para alkemis akan menyerap api tanah ke dalam tubuh mereka dan tidak akan menempatkannya di tempat yang bisa digunakan siapapun. Lagi pula, hanya dengan menyerap api tanah ke dalam tubuh mereka, seorang kultivator dapat membiarkan api tersebut menunjukkan kekuatan aslinya. Sun Long menggelengkan kepalanya saat mendengar saran Xie Xingyi, tetapi dia tetap menolaknya pada akhirnya. Bagaimanapun, membiarkan seorang murid pelataran luar yang bahkan belum berada di alam Raja Dao memasuki aula pemurnian akan menarik terlalu banyak perhatian bahkan untuknya. Meskipun Sun Long tidak berencana untuk tetap diam di dalam sekte, menunjukkan bakatnya sepenuhnya sebagai seorang alkemis saat ini mustahil. Setidaknya sampai ia mencapai alam Raja Dao, ia telah memutuskan untuk tidak melakukannya. Akan tetapi,
kini ia juga menghadapi masalah lain. Saat ini, Sun Long telah mencapai standar alkemis tingkat emas puncak peringkat 2 dan sudah cukup kuat untuk meramu beberapa pil peringkat 6 yang lebih umum. Bahkan indera jiwanya, yang merupakan batasan terbesarnya selama penyempurnaan pil, sudah cukup kuat untuk menyelesaikan penyempurnaan pil peringkat 6 tanpa masalah. Di saat yang sama, Sun Long memperkirakan, saat ia berhasil menembus tingkatan 6 jiwa baru lahir, ia juga akan mencapai standar seorang alkemis emas tingkatan 3 puncak dan mampu memurnikan pil tingkatan 6 yang paling sulit sekalipun. Namun, tanpa menggunakan api tanah, akan sangat sulit baginya untuk memurnikan pil peringkat 6 berkualitas tinggi sekalipun. Sedangkan untuk pil peringkat 6 berkualitas tinggi, hampir mustahil. Jadi, sebenarnya Sun Long sangat membutuhkan api tanah. Mendengar bahwa Sekte Suci ternyata memiliki 2 api bumi di dalam aula pemurnian membuat Sun Long tidak dapat sepenuhnya menghentikan gelombang keserakahan yang muncul dalam hatinya. Lagi pula, setiap alkemis yang bertemu dengan api tanah akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, dan hal ini bahkan lebih berlaku bagi Sun Long. Meskipun sebagian besar ingatannya tentang api tanah masih tersimpan dalam ingatannya, Sun Long tahu bahwa jika ia dapat menyerap api tanah dan memanfaatkannya sepenuhnya, bukan hanya keahliannya sebagai alkemis akan meningkat, tetapi kekuatan tempurnya juga akan melonjak, sementara ia akan memiliki kartu truf tambahan untuk digunakan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin Sekte Suci mengizinkannya menyerap salah satu dari 2 api bumi di aula pemurnian. Lagi pula, tidak diketahui berapa banyak alkemis di sekte itu yang mengincar api bumi itu. Mengenai mengizinkan Xie Xingyi membawanya ke aula pemurnian dan membiarkannya meramu pilnya dengan bantuan api, meski pikiran itu sempat terlintas di benaknya sejenak, Sun Long dengan cepat menolaknya juga. Sebagai seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 3, dia seharusnya bahkan tidak bisa memurnikan pil peringkat 5 kelas atas, apalagi peringkat 6, 1. Lagi pula, menurut standar normal, hanya alkemis yang telah mencapai puncak peringkat 6 di tahap jiwa baru lahir yang dapat mencapai standar alkemis tingkat emas peringkat 1, sedangkan Sun Long telah menjadi alkemis tingkat emas peringkat 1 begitu ia berhasil mencapai peringkat 3 alam roh. Bahkan sebagai seorang jenius yang ekstrim, ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan mudah bahkan di tempat seperti Sekte Suci yang dipenuhi oleh para jenius monster dari segala jenis. Sun Long menduga, bahkan seorang alkemis jenius dari Sekte Suci hanya akan mampu memurnikan pil peringkat 5 teratas paling banyak jika dia berada pada tahap kultivasi yang sama dengannya, dan kemungkinan besar dia juga tidak akan mampu melakukannya secara konsisten. Xie Xingyi merasa gembira saat melihat ketertarikan Sun Long yang terusik saat dia menyebutkan api bumi, karena dia sudah tahu kalau Sun Long biasanya tidak akan menunjukkan ketertarikan pada banyak hal. Dari nada bicaranya saja, sudah jelas terlihat betapa tertariknya dia pada api bumi. Namun, dia masih merasa agak kecewa dalam hatinya saat menyadari bahwa mungkin mustahil untuk mendapatkan api bumi milik sekte tersebut. Hampir seolah-olah dia telah menebak pikirannya, ekspresi Sun Long perlahan menghangat ke arahnya saat dia kemudian berkata dengan nada yang lebih lembut. Xingyi, jangan terlalu dipikirkan. Meskipun api tanah memang langka, bukan berarti mustahil untuk menemukannya. Lagi pula, jika aku benar-benar perlu menggunakan api tanah untuk memurnikan pil tingkat 6 di masa mendatang, aku akan meminta bantuanmu untuk masuk ke aula pemurnian. Xie Xingyi menganggukkan kepalanya pelan saat mendengar ini sambil menatap pemuda di depannya dengan tatapan penuh tekad dalam mata berwarna zamrudnya. Setelah tinggal di kamar Sun Long selama beberapa menit lagi, Xingyi agak enggan, tetapi dia tetap berdiri dengan ekspresi agak rumit di wajahnya, saat dia mengucapkan selamat tinggal dan berkata bahwa dia akan datang dan mengunjungi Sun Long dan Liu Mei lagi dalam beberapa hari. Tanpa menunggu jawaban, wajahnya yang sangat cantik telah berubah menjadi warna merah muda saat dia memandang Sun Long dan Liu Mei di sebelahnya, sebelum selubung bayangan menutupi tubuhnya saat dia menghilang dari pelataran Sun Long. 499, Sun Long memainkan Guqin. Setelah menatap sosok Xie Xingyi yang sudah menghilang dari ruangan, Liu Mei mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya. Long Ge, apa pendapatmu tentang Xingyi? Aku yakin kakak Long sudah menyadarinya, tapi Xingyi sepertinya sudah lama punya perasaan padamu. Sebenarnya, kalau kakak Long benar-benar menginginkannya, aku juga tidak akan menentangnya. Lagi pula, aku sudah menghabiskan banyak waktu dengan Xingyi, dan jelas dia juga sangat menyukai kakak Long. Itu sebabnya dia bergabung dengan faksi kakak Long tanpa ragu. Jadi,
Daripada membiarkan orang lain membawanya pergi nanti, lebih baik kakak Long saja yang membawanya. Sun Long terkejut dengan usulan, tiba-tiba Liu Mei yang menyebabkan matanya melebar dalam prosesnya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi tenang beberapa saat kemudian, saat dia melihat Liu Mei dan tersenyum lembut sebelum dia bertanya. Meyer, bukankah seharusnya aku yang bilang kalau aku tertarik pada seorang gadis, alih-alih kau yang melakukannya untukku? Apa kau benar-benar ingin memasukkan gadis lain ke dalam hidup kita? Liu Mei bisa merasakan wajahnya memerah ketika mendengar jawaban Sun Long, karena memang terasa seperti ia mencoba menjodohkan Sun Long dengan Xing Yi secara tiba-tiba. Namun, beberapa saat kemudian, sorot matanya berubah tegas saat ia berkata, "Jika itu seseorang yang sungguh peduli terhadap Long Ge maka aku tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Tapi aku masih egois jadi aku tetap ingin menjadi orang yang paling disukai Long Ge pada akhirnya." Sun Long menganggukkan kepalanya sementara bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia menarik Liu Mei ke dalam pelukannya dan membawanya ke tempat tidur di belakangnya tanpa menanggapi secara langsung permintaannya. Melepas jubah sekte luarnya, Sun Long tidak ragu untuk menanggalkan pakaian Liu Mei juga, membiarkan matanya memandangi tubuhnya yang sempurna sekali lagi. Ekspresi wajah Liu Mei yang dipenuhi dengan cinta dan kelembutan saat menatapnya, yang sangat berbeda dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang biasa ia tunjukkan kepada orang lain, justru semakin membakar hasrat batin Sun Long, seiring dengan perasaan nafsu yang memenuhi pikirannya. Menempatkan dirinya di atas Liu Mei, tangan Sun Long bergerak langsung ke arah payudaranya dan kedua putingnya yang seperti buah ceri, membelai dan mencubitnya sedikit, membuat Liu Mei mengeluarkan erangan kenikmatan yang tidak dapat lagi ditahannya karena rangsangan yang kuat. Pada saat yang sama, tangan Sun Long tidak berhenti, saat tangan kanannya bergerak ke bawah, mulai membelai tubuh lembut Liu Mei, sementara jari-jarinya menjelajahi setiap sudut dan celah tubuhnya tanpa hambatan. Beberapa saat kemudian, ruangan itu dipenuhi suara-suara kenikmatan dan kegembiraan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam hingga perlahan-lahan mereda. Berbaring di atas tempat tidur dengan wajahnya menghadap ke atas, Sun Long menoleh ke samping, untuk melihat Liu Mei yang setengah tubuhnya diletakkan di atasnya dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kegilaan di wajahnya, saat dia kemudian tersenyum dan bertanya dengan lembut. "Meyer, apakah kamu ingin mendengar sebuah lagu?" "Sebuah lagu, dimainkan oleh Long Ge." Mata Liu Mei langsung berbinar saat dia teringat gukin kayu yang dibeli Sun Long dari aula harta karun emas. Liu Mei mengira bahwa Sun Long hanya membelinya karena itu adalah harta karun, dan dia tidak menyangka bahwa Sun Long akan mencoba memainkan alat musik itu sendiri. Lagi pula, selama 4 tahun terakhir, dia tidak pernah menunjukkan minat pada alat musik apapun. Sambil mengangguk, Sun Long mengenakan jubah sekte luarnya, lalu duduk di atas bantal putihnya di depan tempat tidur, menghadap Liu Mei, dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah alat musik kayu berwarna perak dengan 7 senar segera muncul di hadapannya, membawa aroma vitalitas yang segera memenuhi ruangan. Sambil menutup matanya, perhatian Sun Long sepenuhnya tertuju pada gukin Silverbark di depannya, saat tangannya dengan ringan menyentuh senar di permukaan gukin. Tak ada suara yang dihasilkan saat jari-jarinya menyentuh tiap-tiap senar es yang terbuat dari sutra, laba-laba es dingin. Tetapi dinginnya senar-senar itu menghasilkan perasaan menyegarkan yang membuat Sun Long merasa seakan-akan pikirannya telah menyelam ke dalam kolam berisi air dingin yang menyegarkan, yang langsung menenangkannya. Dengan matanya masih tertutup, Sun Long menyentuh senar pertama gukin sebelum dia memetiknya dengan lembut. Ping! Suara indah itu langsung bergema di seluruh ruangan, membuat hati Liu Mei tanpa sadar bergetar saat mendengarnya. Itu hanya petikan tunggal pada senar, namun nada yang dihasilkannya seakan-akan telah melampaui dunia ini. Ini tidak seperti apapun yang pernah Liu Mei dengar seumur hidupnya. Pada saat itu, saat Sun Long memegang gukin di depannya, Liu Mei merasakan aura Sun Long tiba-tiba berubah. Peng! Suara lain menyusul segera setelahnya, saat jari-jari Sun Long mulai terbiasa dengan gukin kayu. Pada awalnya, gerakan tangannya masih agak kaku, menciptakan gambaran aneh seseorang yang menyentuh gukin, untuk pertama kalinya, namun masih menghasilkan nada sempurna yang telah melampaui imajinasi terliar Liu Mei. Akan tetapi, saat jari-jarinya terus memetik senar, Sun Long tidak perlu lagi berpikir saat bermain, dan sebaliknya ia membiarkan ingatan dan perasaan di dalam dirinya meledak keluar sekaligus, saat tangannya memetik senar gukin secara berurutan. Pada saat itu, Liu Mei tiba-tiba merasa dirinya terhanyut dalam mimpi, dan perasaan tenang yang intens dan hampir tak tertahankan memenuhi benaknya.
Segala sesuatu di sekitarnya seakan perlahan menghilang, karena Liu Mei merasa hanya ada dua orang yang tersisa di dalam sekte suci ini, yaitu dirinya dan Sun Long yang sedang memainkan gukin di depannya dengan mata tertutup. Tanpa berusaha menahan perasaan ini, Liu Mei membiarkan dirinya tertidur sementara matanya tanpa sadar mulai berair pada saat yang sama. 500, melodi yang menenangkan. Suara Sun Long memainkan gukin dengan cepat menyebar ke seluruh halaman namun tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat kemudian, para murid yang berjalan di sekitar pelataran Sun Long dan bahkan di pelataran sekitarnya semuanya linglung dan mereka berhenti di tempat, saat nada-nada yang tak terlukiskan dan bagaikan transenden itu terdengar di telinga mereka juga. Meskipun pelataran Sun Long memiliki formasi pelindung yang tidak memungkinkan suara masuk atau keluar dan mengganggu murid lainnya sehingga mereka dapat berkultivasi dengan tenang, formasi pelindung di sekeliling pelataran yang bahkan dapat menghalangi serangan berkekuatan penuh dari Raja Dao tahap awal, sebenarnya tidak dapat menghentikan suara gukin menyebar di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, semua murid di pelataran sekitar, termasuk mereka yang telah mencapai puncak tingkat 6 tahap jiwa baru lahir, semuanya linglung dan tak sadarkan diri tertidur akibat penampilan Sun Long. Bahkan para kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah pun sebenarnya tidak mampu menghentikan pikiran mereka dari rileks sebelum tertidur. Dalam waktu kurang dari semenit, di area sekte tempat gugusan halaman ini berada, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara merdu gukin yang telah melampaui dunia ini. Pada saat yang sama, Sun Long tidak menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya, karena pikirannya sepenuhnya asyik memainkan gukin. Hampir 1 jam kemudian, suara gukin itu akhirnya berhenti. Namun, seluruh halaman di sekitar rumah Sun Long menjadi sunyi karena para murid di dalamnya dan mereka yang sebelumnya berjalan di jalan telah tertidur dan belum juga bangun. Membuka matanya, Sun Long melihat Liu Mei terbaring di tempat tidur dengan senyum di wajahnya dan matanya terpejam, sementara 2 garis air mata jatuh dari matanya saat membasahi pipinya. Nada-nada yang dimainkan Sun Long barusan tidak berhubungan dengan lagu tertentu dalam ingatannya. Melainkan, itu adalah lagu yang ia tuangkan ke dalam perasaannya sendiri, melodi indah yang menenangkan yang bertujuan untuk menenangkan hati Liu Mei. Sun Long sudah tahu bahwa Liu Mei kesulitan menahan pengaruh qi yang diserapnya melalui seni penyerapan darah. Selama terobosannya ke tahap jiwa baru lahir, bahkan dengan pil yang ia ciptakan dengan mencampurkan bunga abu mimpi, peringkat 5 dan rumput jiwa es yang ia peroleh dari sarang kera salju, peringkat 5 di pegunungan, 10.000 binatang, ia tahu bahwa Liu Mei masih akan kesulitan menyelesaikan terobosannya. Jadi, setelah berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir dan membuka segel sebagian ingatannya, Sun Long telah memutuskan untuk membiarkan Liu Mei mendengarnya memainkan gukin dan membiarkannya menenangkan pikiran dan hatinya di saat yang bersamaan. Sun Long sudah tahu dari ingatannya bahwa seorang kultivator yang memiliki wawasan cukup untuk memainkan alat musik dengan baik bahkan dapat memengaruhi jiwa kultivator lainnya. Dengan keahliannya dalam bermusik yang telah mencapai puncak dimensi abadi, di masa lalu, Sun Long yakin bahwa selama ia berada di sampingnya, Liu Mei tidak akan mengalami penyimpangan qi di masa depan kecuali terjadi sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Menutup matanya, Sun Long membiarkan Liu Mei tidur sambil memegang gukin di tangannya dan memasuki ruang berkabut di batu waktu. Akan tetapi, begitu dia kembali ke tempat ini, Sun Long menyadari bahwa si perak kecil pun ikut tertidur, karena macan kumbang hitam tidur di sebelah si hitam kecil. Pada saat itu, dengan hubungannya dengan Little Silver, Sun Long menyadari bahwa macan kumbang itu hampir berhasil menembus ke tengah peringkat 6. Sekian lamanya, Little Silver bertahan di peringkat awal 6 dan tak mampu menembus level, bahkan setelah mengonsumsi lebih dari 1000 batang rumput darah naga. Namun, begitu mendengar Sun Long memainkan gukin, macan kumbang hitam itu langsung tertidur, sementara energi yang terkondensasi di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Berbeda dengan Little Black, Little Silver belum memulai kultivasinya dari awal dan hanya seorang, Raja Macan Tutul bersayap perak biasa. Meskipun monster seperti itu masih dianggap langka, biasanya, seorang, Raja Macan Tutul bersayap perak, dewasa hanya akan mencapai puncak peringkat 5 dan sangat jarang menjadi monster peringkat 6 awal. Berada di ambang terobosan untuk menjadi monster peringkat 6 menengah saja sudah merupakan sesuatu yang tak terbayangkan oleh Raja Macan Tutul bersayap perak lainnya. Namun, Sun Long tahu bahwa kecuali ia menemukan beberapa ramuan obat langka, inti dari monster peringkat 6 puncak, atau jiwa dari Raja Dao tahap akhir, akan sangat sulit bagi Little Silver untuk menembus lagi di masa depan dan menjadi monster peringkat 6 puncak. Sambil tersenyum,
Sun Long duduk bersila di tempat duduknya yang biasa. Setelah melirik ke arah si hitam kecil dan si perak yang sedang tertidur, dia meletakkan gukin kulit peraknya di sampingnya, lalu mengeluarkan beberapa batu roh kualitas menengah dan mulai memberikannya kepada tanaman menelan surga satu persatu. Ia telah memutuskan untuk mengasingkan diri selama 2 hari ke depan dan mencoba menembus peringkat awal 3 jiwa baru lahir, sekaligus memurnikan bola-bola ki yang tersisa agar setara. Lagi pula, dalam 10 hari, ia, Liu Mei, Jiang Chen, dan yang lainnya akan meninggalkan sekte untuk menyelesaikan 2 misi pribadi peringkat D masing-masing, jadi sangat penting untuk mencapai puncak kekuatannya sebelum itu agar mampu menghadapi keadaan tak terduga. Pada saat yang sama ketika Sun Long menutup matanya dan mulai menyerap energi ki murni dari tanaman rambat penelan surga, seluruh aula penegakan hukum sudah gempar, karena para pengikut sekte penegak hukum sudah mendengar tentang para pengikut yang tertidur di jalan-jalan sekte dan sedang menyelidiki situasi dengan marah. Di dalam gedung besar, aula penegakan hukum, yang terletak hanya 1 mil jauhnya dari lokasi aula tugas, Penatua yang bertanggung jawab atas aula penegakan hukum, Penatua Kang, menatap murid-murid aula penegakan hukum, yang berlutut di depannya dengan ekspresi marah di wajahnya, saat dia meraung dengan marah dengan suara yang mengguncang seluruh bangunan sementara aura puncak Raja Dao meledak dari tubuhnya pada saat yang sama. Apa kamu katakan? Selanjutnya bab 501, mengguncang aula penegakan hukum.